A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bitaqwa pada saat ini kita awali dari satu hadis yang dari sana sudah menjadi doa anak-anak setiap mau belajar. Hadis tersebut berbunyi, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Sekali lagi, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang menyatakan rodiya yardo, ada dua kalau dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, berarti rodiya yardo pakai an idiomatiknya. Kalau dalam hadis ini rodiya pakai bi. Dalam kamus yang kita temukan, kalau rodiya pakai an berarti senang, suka, atau rela. Kata rela kita buang oleh karena rela itu ridho-ridho juga sebenarnya. Ridho, nah, suara dod ini harusnya ridho, berubah jadi rela. Jadi kalau rodiya diartikan rela, yaitu itu juga, bukan kamus namanya. Tapi kalau rodiya an itu diartikan senang atau suka, nah itu kamus. Jadi orang Indonesia bisa paham bahwa radhiyallahu anhum wa radu anhu pada surat Bayyinah itu adalah Allah senang pada mereka, sebaliknya mereka pun senang pada Allah. Allah senang kepada mereka itu para mukmin karena mau diatur oleh Allah. Sebaliknya mereka pun senang juga dengan kebijakan Allah. Kalau dalam hadis ini, man qala raditu billahi robban, jadi kamusnya rodiya bi. Rodiya bi kalau di dalam kamus Munawir sama dengan qobila. Qobila menerima. Jadi sama dengan qabil tu nikahaha kalau di dalam akad nikah. Aku menerima nikahnya. Jadi sama dengan itu. Jadi rodiya bi sama dengan menerima atau menyetujui. Maka man qala, siapa yang menyatakan raditu billahi rabban, aku setuju Allah jadi pembimbing. Begitu mengartikannya. Aku setuju Allah jadi pengatur. Waktu sudah kita telusuri, rabban itu banyak arti. Aku setuju Allah menjadi pembuat kebijakan. Wabil islami dinan, aku setuju, diulang lagi ya.
aku setuju Islam menjadi regulasi, Islam menjadi tadbir, menjadi pengaturan dalam hidup. Yang ketiga, wa bi Muhammadin rasulan. Ada yang rasulan wa nabiyan, ada, tapi kita ambil satu redaksi saja. Dan setuju Muhammad menjadi patron kehidupan. Oh, kalimat keterangannya wajabat lahul jannah. Wajib padanya kehidupan jannah. Harus jadi jannah bagi yang demikian. Kemudian kalau al-ihwal hadis ini, ya sebenarnya saya menemukan berbagai pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan itu ini, macam-macam lah. Ya kita tidak mau melihat dari sudut itunya. Kalau sudut itu kan sudut orang, jadi bagaimana perawi. Tapi kita lihat dari sudut bahwa hadis tersebut sangat cocok dengan hasanah fid dunya. Sangat cocok kalau orang yang menyetujui Allah jadi pembuat kebijakan, Allah jadi pengatur, aturannya Quran, setuju Islam menjadi satu regulasi, setuju Muhammad sebagai patron kehidupan. Pantas kalau terjadi keterangannya wajabat lahul jannah. Dari sudut sana maka kita ambil hadis ini, sehingga dengan demikian kita angkat hal-hal yang dianggap kecil. Apa misalkan hal-hal yang dianggap kecil? Anak-anak kecil kalau baca Quran, kalau mereka belajar, biasanya pakai ini. Sebelum belajar, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu pakainya ya. Jadi kita angkat hadis ini dalam arti coba yang jadi kebiasaan kanak-kanak ini kita pertajam pentingnya ucapan itu jadi satu perhitungan. Kita sering mengatakan Allahu Akbar bisa diucapkan oleh anak kecil, Allahu Akbar bisa diucapkan oleh orang dewasa, Allahu Akbar bisa diucapkan oleh yang mengerti 3 ayat, Allahu Akbar bisa diucapkan oleh yang mengerti 1000 ayat. Beda bobotnya. Maka dari itu hal-hal kecil ini jangan menjadi remeh, jangan menjadi masalah kecil, tapi kita besarkan dalam kaitan dengan wajabat lahul jannah. Jannah itu hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi sangat penting untuk tegaknya hasanah fid dunya, memfungsikan Allah sebagai pengatur dengan ajaran ilmunya, memfungsikan Islam sebagai satu pengaturan dalam hidup, memfungsikan Rasul sebagai patron kehidupan. Disinilah pentingnya. Dan kalau orang mempersoalkan ini hadis dhaif, maudhu dan sebagainya, itu kita juga tidak turut mempersoalkan itu. Dalam arti itu silahkan saja, karena itu adalah berhitung masalah perawi. Cuman kan begini permasalahannya, kalau kita sebagai perumpamaan sedang mencari alamat orang, semua orang ditanya tidak tahu alamat itu. Ada orang yang tahu, tapi kita tahu orang itu sebenarnya copet. Orang lain juga tahu itu adalah copet. Ya kita harus nanya kemana, memang dia yang tahu alamat yang kita cari. Ya kita datanglah pada dia, nanyakan. Dia tunjukkan, sampailah ke alamat tersebut.
Dengan sampai kita ke alamat tersebut tidak berarti kita jadi copet. Copet mah tetap dia copet, tapi dialah yang tahu alamat. Cuman mungkin sedikit berabehnya karena kita harus mendatangi copet, orang lain menilai. Nah, bisa begitu kan? Itu bahayanya. Tetapi ya bagaimana lagi? Dengan demikian karena hadis ini bisa dipakai untuk jadi pegangan dalam arti tegaknya hasanah di dunia itu harus memfungsikan Allah sebagai pengatur, memfungsikan Islam sebagai regulasi, memfungsikan Muhammad sebagai patron kehidupan. Sehingga wajabat lahul jannah. Kemudian kalau kita lihat dari sudut ayat Quran, raditu billahi robban wa huwa rabbu kulli syai'in. Allah itu pembimbing segala sesuatu. Jadi pantas harus diterima, harus disetujui. Kemudian wabil islami dinan kita angkat misalkan surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan kehidupan yang diakui menurut ajaran Allah adalah Islam. Jadi pantas kalau ada wabil islami dinan sama dengan raditu bil islami dinan. Kemudian kalau raditu bi Muhammadin rasulan itu sangat gampang. Sebab dalam syahadat pun ada bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan demikian maka hal-hal kecil ini coba terus viralkan, kita pertajam, kita beri bobot ucapan itu sehingga anak yang mau belajar dengan diawali doa itu orang dewasa mengerti persoalan. Kemudian untuk ini karena ada raditu billahi robban kita hubungkan dengan surat Fusilat surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang menyatakan pembimbing kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, selanjutnya mereka teguh, tidak berubah-ubah dengan yang demikian. Tidak lekang kena panas, tidak menggigil karena kehujanan, tidak lunglai karena capek, menembusi situasi dan kondisi apapun, tetap Allah Rabb, Allah pengatur hidupku. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu menjadi keterangan dari pokok kalimat yang pakai isi mausul. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, berhenti di sana jumlah silahnya, keterangannya tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang yang menyatakan pembimbing kami adalah Allah selanjutnya bersiteguh dengan yang demikian, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun terus menerus atas mereka atau malaikat senantiasa turun atas mereka. Allah tahupu dengan satu misi, dengan satu pesan. Allah tahu janganlah kalian merasa takut. Pesan malaikat ini. Allah tahupu wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut, jangan pula gundah gulana, wa absyiru, sebaliknya merasa senanglah kalian bil jannati, dengan kehidupan jannah
allati kuntum tu'aduna, yang kalian diberi janji yang demikian. Itulah misi malaikat menurut Fussilat ayat 30. Kemudian didukung lagi oleh surat Ghafir ya. Surat Mukmin surat 40 ayat 7. 7, 8, 9. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Yang mengusung aras itu adalah malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu yastaghfiru, mohon islah bagi mereka yang beriman. Rabbana wasita kulla syai'in ilman faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Minta atau malaikat berdoa, jagalah mereka dari azab kehidupan. Wa qihimus sayyi'at, jagalah pula mereka dari berbagai kejahatan. Sehingga dengan demikian maka orang yang menyatakan Rabbuna Allah tsumastaqamu itu boleh dikatakan di bawah dimensi malaikat. Inilah pentingnya, sehingga dengan demikian kalau sudah berbicara makhluk gaya, jin itu mendimensikan diri sehingga mengganggu orang beriman, malaikat itu mendukung orang beriman. Kalau sudah malaikat turun, malaikat berdimensi, jin pasti kabur. Disinilah pentingnya, disinilah perlunya. Maka dengan demikian, dari hadis tersebut yang kita maksud, cobalah hal-hal kecil ini kita beri wawasan, kita beri bobot kalimat-kalimatnya sehingga menjadi sangat penting. Seperti halnya anak-anak sebelum baca Quran selalu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini gampang kita mensosialisasikan. Kenapa gampang? Ini sudah nyebar. Semua sudah begitu. Tinggal memberi bobot. A'udzu, aku berlindung, aku melindungi diri. Billahi, diberi bobot dengan ajaran Allah. Dengan kebijakan Allah, minasyaitonir rajim. Setan itu kita katakan dalam hidup ini ada dua dakwah, ada dakwah Allah yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idnihi, ada dakwah setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi harus kita jelaskan minasyaitonir rajim itu, syaitonir rajim berdakwah ke arah kehidupan nar, ke arah kehidupan ba'dukum li ba'din adu. Sehingga meminta perlindungan dengan ajaran Allah ketika mau studi Quran, ketika mau baca Quran, berarti ingin paham kandungan makna kaulan sakila dari Al-Quran yang akan dibaca dengan pernyataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi hal-hal yang kecil semacam ini kita angkat, kemudian kita beri bobot sehingga menjadi penting adanya. Yang tradisional itu menjadi penting adanya. Coba kadang-kadang jangankan baca ta'awud,
atau baca doa sebelum belajar. Kadang-kadang sholat aja itu kalau sudah jadi tradisi itu sudah beda lagi. Tradisi merasa berutang kalau belum melaksanakan. Sesudah melaksanakan bebas utang. Nah, bebas utang bagaimana? Setelah menyatakan iya karena berdua, iya karena sain, dituntut implementasi. Setelah menyatakan Rabbik firli, dituntut implementasi. Setelah ihdinas siratal mustaqim, dituntut implementasi. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, juga dituntut implementasi. Nah, jadi nanti bukan setelah sholat jadi bebas utang. Setelah sholat itu malah berutang. Berutang ketepatan kelakuan seperti yang disampaikan ketika komandan menyampaikan amanatnya. Di mana amanat komandan? Ayat Quran itu kan kalamullah. Allah yang dilambangkan dengan Ka'bah dalam sholat menghadap Ka'bah sama dengan menghadap lambang dari komandan. Amanatnya ada dalam ayat Quran. Jadi di sini kalau nanti dihitung oleh hadis, awwalu ma yuhasabu bil amru yaumal qiyamati sholat, yang pertama-tama dihisab pada yaumul qiyamah itu adalah sholat. Fa in soluhat soluhalahu sairu jasadihi, bila sholatnya mulus maka mulus baginya seluruh laku perbuatan. Soluhat lahu sairu amalihi. Wa in fasadat, sebaliknya apabila rusak, fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, sholat rusaklah seluruh laku perbuatan. Dengan demikian maka disinilah sampai kita pada satu permasalahan, kita mengkaji Quran dan Sunnah Rasul adalah bagaimana memperbaiki kualitas sholat. Memperbaiki kualitas sholat tidak bisa dilepaskan dari eksplorasi ayat Quran. Eksplorasi ayat Quran dibimbing oleh nilai ilmu bekerja sama dengan bahasa. Kalau bahasa itu sulit, kesulitan kita pecahkan bersama supaya jangan jadi sulit. Kalau Quraisy itu berbahasa Quraisy dari kecil, kalau sekarang selain Quraisy, kalau dididik dari kecil masa tidak bisa? Ya sama manusia. Tinggal bagaimana mengurusnya. Bimbinglah dengan nilai ilmu. Nilai ilmu sudah kita kaji. Kita sudah dapat satu anugerah dari Allah. Melalui seseorang yang ahli dalam nilai ilmu, sehingga yang paling utama berbicara Allah, fungsi, bukan wujud. Kenapa fungsi bukan wujud? Allah bukan makhluk. Jadi fungsinya. Sehingga misalkan Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada. Pengertiannya wajib berfungsi, mustahil tidak berfungsi. Matahari beredar, itu fungsi Allah. Kita sebagai manusia, darah kita beredar, itu fungsi Allah. Allah berfungsi. Sehingga dari sini kita pertajam istilah ada dengan berfungsi. Kalau seorang guru datang ke sekolah, ada Pak Tarno misalnya, itu guru, ada. Ngajar tidak? Tidak. Oh, kalau tidak berfungsi. Ada Pak Tarno, ada. Ngajar, berarti tidak berfungsi.
Kalau di dalam kelas ada 30 orang, 20 memperhatikan, 10 main-main. Pak Tarno mengajar. Bagi yang 20, Pak Tarno berfungsi. Bagi yang 10 yang main-main, Pak Tarno tidak berfungsi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Allah berfungsi pada diri kita? Yaitu dengan raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Pantas wajabat lahul jannah. Bagaimana agar Allah berfungsi? Kajilah Quran. Nah, sehingga dari Allah berfungsi, ujungnya apa? Berfungsi mengizinkan hasanah fi dunya menjelma di permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati. Selanjutnya, oleh karena sa'iru amalil manusia, sa'iru amalin nasi, sangat tergantung kepada kualitas sholat. Dengan demikian maka perbaikilah kualitas sholat. Dalam hal ini kalau kita berbicara Quran itu sulit, nggak usah dikatakan lagi. Kita orang Sunda lahir di kalangan berbahasa Sunda. Ada orang Jawa lahir di kalangan berbahasa Jawa. Orang Jakarta bahasa Betawi. Orang Batak bahasa Batak. Orang Inggris berbahasa Inggris. Nah, jadi untuk menangani ini, mari kita memulai sedikit-sedikit dari membahas ayat. Membahas ayat itu bahas bersama. Kemudian kalau suatu waktu sholat sendiri, silahkan mau baca satu surat, gak masalah kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat jamaah, hitunglah yang ada di belakang. Sebab Nabi pernah memperingatkan salah seorang sahabat yang menjadi pemuka di suatu daerah, kemudian orang-orangnya mengeluh. Apa mengeluhnya? Aduh, panjang, bacaannya terlalu panjang, nggak bisa terikuti. Itu Nabi menegur. Jadi artinya kalau sholat jamaah itu hitung yang di belakang. Sebab kalau yang di belakang tidak mengerti, disinilah hampir-hampir sholat jamaah hampir tidak berfungsi. Adapun ayat-ayat, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Yang penting dipahami. Karena kita tidak lahir dengan bahasa Quran sejak kecil. Untuk ini maka tentunya ayat-ayat yang biasa kita bahas, sebarkan kepada kawan, pengkamusannya, pengertiannya, kemudian begitu sholat dibaca. Begitu ada waktu, apakah sebelum sholat, apakah setelah sholat, diurai lagi, diperluas lagi, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, ini mudah-mudahan menjadi satu perubahan pada pola pikir. Tidak hanyut oleh dakwah setan. Dakwah setan di mana-mana merajalela. Dakwah Allah tidak pernah dipopulerkan. Maka dalam sholatlah satu-satunya yang menjadi andalan. Di tempat kita sudah ada musola-musola.
Musola-musola inilah yang harus mendukung, berfungsi menyampaikan ayat-ayat yang sudah kita bahas bersama. Sebut saja kita permudah kalimatnya, latihan bahasa dan sebagainya, sehingga dengan demikian begitu dibaca oleh imam dimengerti oleh makmum. Tidak ada jalan lain kecuali seperti itu. Kalau nanti datang Ramadan, usahakanlah agak panjang, sebab harus ada keistimewaan kan. Itu namanya juga Ramadan. Nah, tapi begitu sholat, kita usahakan sholatnya masing-masing juga. Silahkan itu, mau panjang, mau lebar dan sebagainya silahkan. Nah, jadi pada kesempatan sholat jamaah, usahakan yang bisa ketangkap oleh makmum. Sehingga dengan demikian, maka secara sedikit demi sedikit, perubahan pola pikir. Berikut dengannya, bagaimana saling watawasabil haqi watawasabil sabri di lapangan. Apa implementasi di lapangan, pergaulan sesama kita, kemudian menghadapi berbagai persoalan, bagaimana menangani, misalkan kalau at'amau minju, itu Allah kan, at'amau minju, bagaimana ini supaya Allah berfungsi memberi makan lepas dari kelaparan. Berarti dinul Islamlah yang harus berupaya jangan sampai terjadi kelaparan. Itu di lapangan. Bagaimana caranya? Aturlah itu di lapangan. Bagaimana misalkan praktek khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Perluaslah kemampuan studi, perluaslah kemampuan mengajar. Sehingga dengan demikian maka bikinlah satu masyarakat yang abadi dalam pendidikan. Kalau orang mengatakan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sangat baik kalau itu tersusun. Nah, kita inginkan usia dari sejak kecil sampai terus. Nah, kita inginkan usia dari sejak kecil sampai terus. Apakah itu sekolah, apakah itu tidak, terus saja dididik. Yang sekolah pun terus diberi nilai-nilai Quran, supaya dengan demikian tidak lepas. Apalagi di masa sekarang. Di masa sekarang sekolah pun boleh dikatakan hampir tidak berfungsi bangunannya. Yang berfungsi sekarang alat komunikasi. Apakah tidak bisa kita membuat alat komunikasi pada masa sekarang ini, misalkan dengan satu pelajaran yang diselenggarakan dari satu tempat bisa didengar di mana-mana? Ya sama aja dengan buka sekolah. Coba ini abadikan untuk memecahkan kesulitan-kesulitan Quran. Ini mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa ada perkembangan dalam perbaikan kualitas sholat. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.